Halo, sahabat ortotis prostetis. Kali ini kita akan membahas materi pokok 4 tentang analisa gait deviasi prostesis transfemoral. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan analisa gait deviasi transfemoral dari 2 dimensi, koronal dan sagital. Materi pokok 4 ini membahas tentang gait deviasi yang sering terjadi pada sisi koronal, gait deviasi yang sering terjadi pada sisi sagital. Untuk pembelajaran ini, kita akan membahas submateri pokok 1 tentang gait deviasi yang sering terjadi pada sisi koronal. Yuk kita simak. Untuk mencapai suatu aligmen yang optimal saat pembuatan prostesis transfemoral, diperlukan identifikasi dan analisa gait deviasi saat proses dynamic fitting, sehingga penyesuaian aligmen prostesis dapat dilakukan oleh prostetis sehingga pasien dapat berjalan dengan optimal. Tujuan dari tercapainya aligmen yang optimal pada proses pembuatan prostesis transfemoral yaitu antara lain untuk 1. Membuat gaya berjalan yang baik. 2. Memberikan distribusi tekanan pada stump secara rata dan nyaman. 3. Meningkatkan stabilitas. 4. Memudahkan pasien dalam mengontrol prostesis. Dan yang terakhir nomor 5, untuk mengurangi energi yang dibutuhkan saat berjalan. Gait deviasi yang sering terjadi pada sisi koronal yang pertama adalah abducted gait. Deskripsi dari abducted gait adalah seorang pasien berjalan dengan walking base lebih besar dari kisaran normal 50–100 mm, sehingga mengakibatkan pergerakan panggul ke lateral yang berlebihan dan menyebabkan pasien berjalan juga dengan lateral trunk bending. Anda akan mengamati bahwa pasien akan berjalan dengan prostesis yang menjauh dari tengah badan. Waktu observasi dari abducted gait adalah saat double support. Posisi observasi dari abducted gait adalah dari posisi depan atau belakang pasien. Penyebab abducted gait antara lain: 1. Prostesis terlalu panjang. 2. Aligmen pada prosthetic shank di posisi valgus. 3. Nyeri atau ketidaknyamanan para area selangkangan karena infeksi kulit, adductor roll, tekanan berlebih pada medial brim socket. 4. Kontraktur otot abduktor. 5. Pasien merasa tidak aman saat menumpu berat badan sehingga pasien melebarkan base of support dengan abduksi pada sisi prostesis. Gait deviasi yang sering terjadi pada sisi koronal yang kedua adalah lateral trunk bending. Gaya berjalan pasien dengan batang tubuh pasien dibengkokkan ke arah prostesis pada fase stance. Gerakan ini bertujuan untuk menggeser center of gravity, COG, ke arah prostesis. Perhatikanlah gambar. Pada gambar A menunjukkan normal kesejajaran pelvis pada saat one leg stance. Gambar B menunjukkan pelvis drop saat mid stance. Waktu observasi dari lateral trunk bending adalah saat loading response mid stance. Posisi observasi dari lateral trunk bending adalah dari posisi depan atau belakang pasien. Penyebab lateral trunk bending antara lain: 1. Tinggi prostesis terlalu pendek. 2. Tidak cukup support pada lateral wall socket. Hal ini membuat tulang femur bergerak ke arah lateral saat fase stance, sehingga membuat otot abduktor pada sisi prostesis tidak efisien dalam mengontrol pelvic drop lebih dari 5 derajat. Pasien akan membengkokkan batang tubuh ke arah lateral sisi prostesis untuk membuat pelvis menjadi sejajar.
3. Aligmen soket terlalu abduksi. 4. Nyeri pada lateral distal stump. 5. Kelemahan otot abduktors. 6. Berjalan bersamaan dengan abducted gait. Gait deviasi yang sering terjadi pada sisi coronal yang ketiga adalah circumduction. Gaya berjalan saat pasien mengayunkan keluar membentuk setengah lingkaran menjauh dari badan. Waktu observasi dari circumduction adalah saat fase swing. Posisi observasi dari circumduction adalah dari posisi depan atau belakang pasien. Penyebab circumduction adalah prostesis terlalu tinggi. Pasien menggunakan prostetik lutut dengan sistem manual lock, terlalu kencang friksi lutut, atau extension aid terlalu kencang, sehingga membuat lutut sulit untuk fleksi. Tidak cukup suspensi dapat membuat prostesis turun ke bawah saat fase swing. Prostesis soket terlalu kecil kencang. Pasien takut untuk menekuk prostesis lutut. Nyeri atau tidak nyaman pada area perineum. Gait deviasi yang sering terjadi pada sisi coronal yang keempat adalah whips. Gait deviasi ini dapat diamati saat inisial swing di mana tumit pada prosthetic foot bergerak ke dalam, medial, atau keluar, lateral, saat lutut mulai untuk fleksi. Perhatikanlah gambar. Pada gambar A menunjukkan lateral whip, gambar B menunjukkan medial whip. Waktu observasi dari whips adalah saat inisial swing. Posisi observasi dari whips adalah dari belakang pasien. Penyebab whip adalah terlalu banyak eksternal rotasi, medial whip, atau internal rotasi, lateral whip, pada prostetik lutut. Soket terlalu kencang sehingga tidak cukup untuk ruang untuk otot berkontraksi sehingga dapat menyebabkan berputarnya prostesis saat berjalan. Jaringan lunak pada stump terlalu lembek. Sekarang saudara-saudara sudah belajar sub materi pokok 1 tentang gait deviasi yang sering terjadi pada sisi koronal. Untuk selanjutnya kita akan membahas sub materi pokok 2 tentang gait deviasi yang sering terjadi pada sisi sagital. Selamat belajar, semangat, terima kasih.